Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Saat kekuatan Putri Salju meningkat pesat, dia menjadi lebih terhubung secara telepati dengan Yu Hao. Itu sebabnya dia sekarang bisa keluar untuk bertarung. Setelah 3 putaran pertempuran, Yu Hao masih merasa cukup baik meskipun jumlah udara dingin yang bisa diserap Putri Salju terbatas karena Putri Salju masih menjadi bagian dari dirinya. Setelah udara dingin diserap, energi asal es pamungkas akan membentuk udara dingin baru. Dia juga membuat tubuhnya menyerap beberapa energi asal ketika Putri Salju mengambil udara dingin. Meskipun kecepatannya lambat, itu adalah bentuk kultivasi alternatif dan jauh lebih mudah daripada dia mencoba menyerapnya sendiri. 4 anggota Sekte Naga Bumi lainnya tidak bisa lagi duduk diam setelah 3 anggota telah dibekukan menjadi patung es oleh Putri Salju. Di antara 4 anggota Sekte Naga Bumi yang tersisa, satu-satunya master jiwa pertempuran berdiri dan berjalan ke panggung dengan ekspresi serius. Halo, aku Nan QQ. Anggota Sekte Naga Bumi mengambil inisiatif untuk menyambut Yu Hao. Hai, jawab Yu Hao dengan senyum ramah. Nan QQ memandang Putri Salju di pelukan Yu Hao dan berkata, aku tahu bahwa dia adalah kemampuan jiwa bela dirimu. Karenanya aku tidak akan menunjukkan belas kasihan seperti rekan-rekanku. Dengan itu, dia mengangguk pada Yu Hao dan berbalik. Di podium utama, Su Tianran menonton adegan itu dengan tertarik, menoleh ke Jusi dan bertanya, itu harusnya Kapten Sekte Naga Bumi, bukan? Jusi menjawab dengan hormat. Ya, yang mulia, dia dipanggil Nan QQ dan dia adalah kaptennya. Dia salah satu anggota sekte mereka yang paling kuat. Dia mungkin bersaing untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan hal yang terlalu buruk. Su Tianran berkata, oh, tidak buruk. Meskipun kamu tidak lagi bertanggung jawab atas intelijen, kamu masih memiliki cukup informasi. Jadi katakan padaku, menurutmu siapa yang akan menang dalam putaran ini? Jusi tertegun, kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Su Tianran berkata, Yu Hao adalah mantan siswa pertukaran di Akademi Teknik Kekaisaran Yu. Dia memiliki guru yang sama denganmu, bagaimana bisa kamu tidak tahu kehebatannya? Jusi kaget, tapi ekspresinya tenang. Dia tanpa sadar menatap pria parubaya yang berdiri di belakang Su Tianran. Dia baru saja memberikan kepada pangeran selembar kertas. Aku berinteraksi dengan Yu Hao kurang dari sebulan, yang mulia, dan pengetahuanku tentang kemampuannya terbatas. Aku hanya tahu bahwa dia adalah leluhur jiwa 4 cincin, tetapi dia memiliki jiwa bela diri kembar. Sekarang dia duduk di kursi roda. Aku tidak tahu seberapa kuat dia lagi. Aku juga tidak tahu berapa banyak kemajuan yang telah dia capai dalam 2 tahun terakhir. Karena itu, aku tidak berani membuat keputusan. Oh, kalau begitu, mari kita lihat. Su Tianran tersenyum. Ya, jawab Jusi sopan. Jing Hongchen yang duduk di sebelah Jusi berkata, yang mulia. Ya, Su Tianran menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jing Hongchen berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa membiarkan orang ini kembali. Setelah kompetisi, kita harus membuatnya menghilang. Su Tianran menatap kaget pada Jing Hongchen dan berkata, kepala aula, mengapa kamu begitu tertarik padanya? Jing Hongchen berkata dengan getir, tolong jangan menertawakanku, yang mulia, tetapi orang ini telah membuatku sangat menderita. Bukan saja dia sangat berbakat, tapi dia hampir sama liciknya dengan iblis. Dia tahu bagaimana menganalisis situasi, memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Aku baru-baru ini mendengar dari cucuku bahwa dia tidak bersaing atas nama Shrek, tetapi atas nama Sekte Tang. Su Tianran berkata dengan tertarik, apa yang dia lakukan hingga membuatmu takut padanya? Jing Hongchen berkata,
Yu Hao adalah juara tim Shrek di turnamen terakhir. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki 3 cincin. Namun, mampu bersaing dengan rekan satu timnya. Selanjutnya, ia memamerkan keahliannya di turnamen itu. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, 1 tipe spiritual, dan tipe S. Selanjutnya, jiwa bela diri tipe S-nya adalah es pamungkas yang langka. Fakta bahwa ia dapat bersaing sampai sekarang adalah bukti kekuatannya. Lebih jauh lagi, dalam perjalanan kembali ke Akademi Shrek, untuk yang terakhir kali, dia bahkan bisa lolos dari pengejaran senior Long. Mendengar ini, Su Tianran tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi dengan kultivasinya? Bagaimana bisa senior Long? Oh, jadi ini orang yang bertaruh dengan Paman Long. Di sisi lain Su Tianran, orang yang berpakaian serba hitam membuka mulutnya untuk berbicara. Suaranya aneh, dan orang tidak bisa membedakan usianya dari suaranya. Bahkan jenis kelaminnya tidak bisa dibedakan. Dia tampak jahat dan semua orang berbalik untuk menatapnya ketika mereka mendengar suaranya. Guru Kekaisaran, kamu tahu tentang orang ini? Su Tianran bertanya pada orang yang berpakaian hitam. Dari urutan tempat duduk, orang bisa mengatakan bahwa orang yang berpakaian hitam berperingkat lebih tinggi dari Jing Hongchen. Ya, kepala aula Hongchen meminta bantuan kami. Di arena, Yu Hao sudah mulai bertarung. Dia tidak tahu bahkan dalam keadaan yang pincang, dia masih menarik perhatian kepemimpinan Kekaisaran Ryu. Perhatiannya sepenuhnya pada lawannya, dan Qiu dari Sekte Naga Bumi bukanlah lawan yang mudah. Satu wasit mengumumkan dimulainya kompetisi dan Qiu melepaskan jiwa bela dirinya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 1 cincin jiwa hitam muncul, memamerkan pangkatnya sebagai Raja Roh. Sisik naga merah muda yang cerah mulai tumbuh dari ujung jarinya. Tidak seperti Master Jiwa Sekte Naga Bumi lainnya, sisiknya berwarna merah muda cerah. Dia menunjuk ke arah Yu Hao. Cincin jiwa pertamanya menyala dan sinar cahaya merah muda melesat ke arah Yu Hao. Selanjutnya, itu bahkan sejauh 100 meter dalam sekejap. Yu Hao tidak meminta Putri Salju untuk memblokirnya. Dia harus mencari tahu kekuatan macam apa ini. Yu Hao mengangkat tangan kanannya juga, yang ditutupi oleh lapisan kristal es. Dia membuat gerakan meraih dan menghalangi sinar cahaya merah muda. Sinar cahaya merah muda langsung hancur, namun Yu Hao sangat terkejut. Meskipun itu tampak tidak kuat, kekuatannya melebihi harapannya. Ketika sinar cahaya merah muda bersentuhan dengan pincer permaisuri es, Yu Hao merasakan es di tengah telapak tangannya meleleh. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai pengguna es pamungkas, dia belum melihat api siapapun yang dapat mengalahkannya. Namun, kemampuan Qiu bukanlah api pamungkas. Kekuatan jiwa yang dia lepaskan hangat, namun kekuatan jiwa ini mampu melelehkan es pamungkasnya. Hah? Ini satu-satunya jenis kemampuan ini adalah pemusnahan. Kekuatan yang bisa menghancurkan semua tipe lainnya. Ada 2 hal yang harus diwaspadai ketika berhadapan dengan kekuatan jiwa atau serangan tipe pemusnahan. Pertama, itu tidak bisa dilawan dengan tipe apapun. Kedua, setelah mencapai target, kekuatan jiwa targetnya akan terkuras lebih cepat dari biasanya. Namun, tidak peduli seberapa kuat penghancuran atau pemusnahan itu, ia harus mengeluarkan banyak kekuatan jiwa untuk menghancurkan jiwa bela diri pamungkasnya. Meskipun begitu, Yu Hao terkejut. Jiwa bela diri pemusnahan hampir sama langkahnya dengan pamungkas. Dia tidak pernah berharap bertemu satu di turnamen ini. Jiwa bela dirinya menjadi naga nakal yang jarang terlihat. Ini akan buruk. Selain sebagai naga tipe pemusnahan, naga nakal juga berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Nan Qiu menyaksikan Yu Hao bereaksi terhadap keterampilan jiwa pertamanya, cahaya pemusnahan. Senyum dingin melintas di wajahnya saat Yu Hao menilai kemampuannya. Yu Hao pindah. Dia mendorong kursi rodanya dengan kecepatan yang menakjubkan dan maju ke arah Nan Qiu. Pada saat yang sama, mata rohnya mulai bersinar. Nan Qiu langsung merasa bingung. Cahaya penghancuran meleset dari sasarannya dan mendarat di layar cahaya jauh, menciptakan riak. Hah? Apa yang terjadi? Meleset?
Nan Kyukyu menenangkan dirinya dan melihat ke arah Yu Hao dan Putri Salju, namun yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa dia sekarang melihatnya 2 kali lipat. Dia linglung. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melihat dengan benar. Kekuatan macam apa ini? Dan Kyukyu tidak akan pernah percaya bahwa matanya menjadi gila dalam waktu sesingkat ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah tipuan dari lawannya. Namun, apa sebenarnya yang dia lakukan? Ini adalah gangguan spiritual. Namun, sebagai kapten sekte naga bumi, Nan Kyukyu bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah dia kehilangan konsentrasi sesaatnya, dia dengan cepat tersadarkan. Tangan kanannya masih menunjuk ke langit. Kali ini, dia mengulurkan 3 jarinya dan tubuhnya perlahan melayang dari tanah. Raungan naga yang tajam muncul dari sekeliling tubuhnya. Bentuk merah muda buram melintas di belakangnya dan kemudian menghilang. Setelah itu, bola cahaya merah muda mulai berkumpul di sekitar 3 jarinya. Dalam sekejap mata, itu menjadi sebesar kepala manusia. Dan Kyukyu melambaikan tangan kanannya dan bola cahaya merah muda yang indah terbang ke langit. Bola cahaya merah muda mengembang dengan kecepatan yang mencengangkan saat terbang di langit 30 meter dari tanah. Benda itu berhenti, lalu seperti meteor itu jatuh. Ledakan bergema, sebuah ledakan terdengar dan bola-bola cahaya merah mulai meledak di semua tempat. Setiap ledakan memiliki radius 10 meter dan kini ledakan beruntun berturut-turut bergema menyebabkan radius cahaya merah meningkat setidaknya 50%. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Nan Kyukyu, serangan domain. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat ledakan penghancuran berantai ini, itu harus mencapai target untuk menjadi efektif. Dan Nan Kyukyu sekarang menyadari bahwa orang di kursi roda itu tidak berada dalam domain serangannya. Kekuatan dari ledakan sama sekali tidak mempengaruhinya. Hah? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia benar-benar merusak penglihatanku sampai sejauh ini? Saat Nan Kyukyu memikirkan hal itu, dia merilis ledakan pemusnahan berantai yang kedua. Nan Kyukyu selalu tegas. Yu Hao telah mengungkapkan posisinya. Peluang yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Pada saat ini Putri Salju menggeliat keluar dari lengan Yu Hao. Sinar pedang biru tua berubah menjadi pelangi yang mengejutkan di langit saat melintas dan menghilang. Cahaya dari ledakan pembantaian berantai merah muda itu langsung dipotong di udara. Meski kekuatan ledakan dari ledakan penghancuran berantai masih bisa dirasakan, itu semua meledak tanpa bahaya di udara. Yu Hao mendorong kursi rodanya ke depan tanpa tergesa-gesa. Ekspresinya masih tidak berubah. Akurat dan kuat adalah bagaimana Nan Kyukyu akan menggambarkan kekuatan pedang itu. Ia langsung memikirkan 2 kata itu. Kemampuan bertarung gadis kecil itu begitu kuat. Sekarang dia mengerti mengapa rekan satu timnya kalah. Ekspresinya berubah lebih serius. Dia meluncur ke arah Yu Hao. Yu Hao menghentikan kursi rodanya ketika musuhnya mendekatinya. Dia secara alami tidak perlu bergerak maju lagi. Putri Salju terbang menuju Nan Kyukyu tetapi berhenti 10 meter dari Yu Hao. Mata para master jiwa yang menyaksikan pertandingan menyala. Apakah ini jarak maksimumnya dari Yu Hao? Dia mengangkat tangan mungilnya dan lingkaran es muncul di jalan yang harus dilewati oleh Nan Kyukyu untuk mencapai Yu Hao. Nan Kyukyu menghindar saat dia melanjutkan menuju Yu Hao dan Putri Salju. Ya! Putri Salju berteriak kaget. Dia mengangkat tangan kanannya dan menembakkan sinar cahaya biru tua ke arah Nan Kyukyu yang mendekat. Nan Kyukyu tidak menghindar. Dia mengangkat tangan kanannya dan cincin jiwa keduanya menyala dengan cahaya. Tubuhnya memancarkan cahaya merah muda, dan merah muda di telapak tangannya menjadi lebih kuat. Cahaya biru menghilang seolah-olah dimakan oleh cahaya merah muda itu. Bari pemusnahan itu bisa memblokir segalanya. Pada saat yang sama ketika Nan Kyukyu meraih dengan tangan kirinya dan cincin jiwa keempatnya mulai bersinar, seketika sebuah cakar naga besar muncul di udara saat ia menangkap Putri Salju. Tangan pemusnahan. Dia bahkan memiliki keterampilan jiwa ini. Tidak heran dia begitu percaya diri. Ini adalah keterampilan jiwa terbaik untuk digunakan melawan Putri Salju. Namun Putri Salju dikendalikan oleh Yu Hao.
Secara alami, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Wajah mungilnya yang lucu berubah menjadi sedingin es dan tatapan mengintimidasi muncul di matanya yang biru tua. Dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak dengan suara kekanak-kanakan. Dia juga mengacungkan telapak tangannya ke arah lawannya. Ketika telapak tangan mungilnya dikirim terbang keluar, tangan pemusnahan yang besar telah melilit tubuhnya yang mungil. Aku menang. Pemikiran ini muncul di benak Nan Qiu Qiu. Makhluk pemanggilan manapun akan hancur dengan cepat setelah ditangkap oleh tangan penghancuran atau pemusnahan. Ini adalah kompetisi dan tidak ada yang lebih penting daripada menang. Namun, pemikiran ini hanya bertahan dalam benaknya untuk sementara waktu. Detik berikutnya, tangan merah muda yang besar berubah menjadi biru dingin es. Kemudian itu berubah menjadi banyak bintik cahaya biru es ketika menghilang ke udara. Putri salju tetap menggantung di udara, namun matanya yang besar dan kecil tertutup. Dia tampak merasakan sesuatu. Yu Hao tidak jauh darinya memiliki ekspresi yang sama. Putri salju berubah menjadi sinar cahaya biru dan terbang kembali ke Yu Hao. Dia masuk melalui tengah dahinya dan menghilang. Bagaimana mungkin tangan pemusnahanku tidak bisa mengatasi makhluk itu? Nan Qiu Qiu menatap cahaya biru yang menghilang di sekitar Yu Hao dengan terkejut. Dia bahkan berhenti menyerbu ke arahnya. Hanya dia yang tahu bahwa tangan penghancurannya atau pemusnahannya tidak hanya digunakan untuk menjatuhkan lawannya. Pada saat yang sama, itu memiliki kemampuan kedua. Hampir seperti dewa, itu bisa memulihkan kekuatan jiwa penggunanya. Tangan pemusnahan yang kuat. Yu Hao memuji Nan Qiu Qiu. Itu memang kuat. Telapak tangan yang Putri Salju dorong keluar adalah salah satu dari 3 teknik utama permaisuri salju. Dasar tanpa salju, seperti yang diharapkan Nan Qiu Qiu, tangan pemusnahannya sangat mahir melawan makhluk yang dipanggil. Meskipun roh bukan makhluk yang dipanggil, keduanya sangat mirip. Oleh karena itu, dia bisa membatasi Putri Salju sampai batas ini. Nan Qiu Qiu menatap dingin pada Yu Hao dan berkata, makhluk pemanggilanmu adalah yang paling kuat yang pernah aku lihat, serta yang paling gesit. Tidak hanya dapat menggunakan keterampilan jiwanya sendiri, tetapi bahkan dapat menghancurkan musuh alami. Tangan penghancuranku ini adalah sesuatu yang tidak dapat aku bayangkan. Namun tanpa dia, kamu pasti akan kalah. Yu Hao tiba-tiba tersenyum berkata, apakah kau menggertak orang cacat? Nan Qiu Qiu berhenti sejenak. Baru saat itulah dia menyadari lawannya ada di kursi roda. Namun dia berkata dengan tergesa-gesa dan tegas, orang cacat, apakah kamu cacat biasa? Jika kau tidak bisa memanggil makhluk yang begitu kuat, apakah kau masih berada di turnamen ini? Ya, pastinya. Yu Hao menjawab tanpa ragu-ragu. Jangan berpikir bahwa kau menang. Kompetisi belum berakhir. Tangan kanan Qiu Qiu bersinar dengan cahaya kehancuran saat dia berkata, lalu aku akan mengakhirinya untukmu. Tunggu. Apakah kamu tidak merasa malu ketika kamu menggertak orang cacat sepertiku? Seru Yu Hao. Nan Qiu Qiu berkata dengan kasar, jangan buang waktu. Meski makhluk pemanggilanmu sangat kuat dan mampu menghancurkan tangan pemusnahanku, aku bisa melihat bahwa makhluk yang dipanggil ini memiliki hubungan dekat denganmu. Meski kuat, itu akan memakan waktu cukup lama untuk regenerasi. Setelah terlalu banyak kerusakan, tidak ada gunanya kamu mengulur waktu. Yu Hao menggertakkan giginya dan berkata, bukankah tipemu adalah kelemahanku? Aku masih akan mengalahkanmu. Ketika dia melihat wajah Yu Hao yang teguh dan sedih, senyum kejam terlintas di wajah Nan Qiu Qiu saat dia berkata, baiklah, mari kita lihat bagaimana kau akan mengalahkanku. Saat dia mengatakan itu, dia maju menuju Yu Hao perlahan langkah demi langkah. Wasit mengawasi mereka berdua mengobrol. Awalnya dia ingin mengingatkan mereka untuk memperlakukan turnamen dengan serius, namun ketika dia melihat Nan Qiu Qiu mendekati Yu Hao, dia berhenti. Dia juga terkejut bahwa dia adalah seorang master jiwa tipe pemusnahan. Yu Hao duduk di kursi roda dengan tatapan gelisah di matanya. Tangan kanannya mencengkeram roda kursi rodanya. Meskipun dia tampak tenang, panik naik di matanya. Tunggu, teriak Yu Hao. Nan Qiu Qiu berhenti dan berkata, apa? Apalagi yang ingin kau katakan? Kau benar-benar penuh omong kosong. Yu Hao berkata dengan marah, jangan berpikir bahwa kau telah menang. Aku masih memiliki kartu draft.
Nan QQ menyeringai. Aku ingin melihat apa kartu trafmu. Kupikir kau bilang bisa menang kan? Jadi bagaimana jika kau tidak bisa menang? Makhluk pemanggilanmu layak. Mengapa tidak bergabung dengan Sekte Naga Bumi? Aku bahkan belum pernah mendengar tentang Sekte Tangmu sebelum ini. Sekte Naga Bumi adalah salah satu sekte teratas Kaisaran Dowling. Dia berkata dengan marah, sampah bagaimana aku bisa bergabung dengan Sekte Naga Bumimu? Apakah ini berarti bahwa jika kau kalah, kau akan bergabung dengan Sekte Tangku? Dan QQ berkata ya, jika orang cacat yang kehilangan kemampuan menyerangnya dapat mengalahkanku, itu berarti Sekte Tangmu memang kuat. Jadi apa yang salah dengan bergabung denganmu? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.